Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang sehat gak kena penyakit. Amin. Pada kesempatan kali ini saya kembali ngajar online yang sebelumnya offline di beberapa tempat di berbagai daerah. Semalam dan hari ini saya izin tidak bisa hadir di tengah-tengah kawan-kawan saya karena kondisi fisik saya yang belum memungkinkan untuk diajak keluar meninggalkan rumah jauh-jauh, alias saya masih di rumah saja memulihkan energi agar besok bisa kembali beraktivitas ke luar kota, bergerak mengajar offline di berbagai tempat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan satu kalimat hikmah yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah berkata, "Man hasuna dhannuhu kaburat himmatuh wa man sa'a dhannuhu dha'ufat himmatuh." Kalimat yang singkat tapi syarat dengan makna. Barang siapa yang prasangkanya kepada Allah itu baik, maka semangatnya akan membara, ya. Semangatnya akan menggebu-gebu, ya. Semangatnya akan menjadi besar. Wa man sa'a dhannuh, dan barang siapa prasangkanya kepada Allah itu buruk, berprasangka buruk kepada Allah, dha'ufat himmatuh, maka semangatnya akan melemah. Ya, semangatnya akan melemah. Kalimat ini singkat tapi syarat dengan makna. Contoh misalnya, seseorang yang berprasangka baik bahwasannya Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dengan penuh keberkahan, maka ia akan bersemangat bergerak untuk mencari rezeki yang halal. Dia nggak kenal putus asa karena dia tahu bahwasannya Allah akan memberinya rezeki. Dia yakin Allah akan berinya rezeki sehingga dia akan terus bergerak. Seseorang yang yakin bahwasannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka ia tidak akan kenal putus asa. Dia akan terus bergerak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan segera memperbanyak amal soleh sebagai cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara seseorang yang sebaliknya prasangkanya buruk kepada Allah, yang dia meyakini atau memprasangkai bahwasannya memang dia sudah ditakdirkan sebagai orang yang miskin, ditakdirkan sebagai orang yang akan menghuni neraka dan lain sebagainya, maka ia tidak akan berupaya. Ya, semangatnya melemah, dia tidak akan berusaha. Dia tertipu dengan prasangka buruknya. Ia nggak akan berusaha untuk mencari rezeki, ia tidak akan berusaha untuk bergerak, ya, mencari solusi. Ia tidak akan beramal soleh untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ia tidak berharap untuk mendapatkan jalan bertobat. Yang terjadi dia dalam kubangan putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Itulah mengapa saya walaupun tidak memiliki apapun, saya akan terus bergerak, berusaha untuk mendapatkan satu, ya, rahmat dan ampunan Allah Ta'ala dengan cara melakukan amal soleh yang saya mampu semaksimal mungkin. Kemudian dalam rangka juga untuk mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin berjuang dengan apa yang saya mampu, dengan saya menjual buku, dengan saya jualan peci, jualan kopiah, atau apapun itu yang halal yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan rezeki. Tanpa saya berputus asa dari rezekinya Allah Ta'ala. Saya yakin Allah akan berikan rezeki dari cara manapun yang Allah mau, ya, yang Allah inginkan, bukan yang saya mau,
bukan yang saya inginkan, tapi yang Allah mau dan Allah inginkan. Nah, termasuk diantaranya yang udah sering kali saya sampaikan, beberapa waktu yang lalu di bulan Ramadan saya membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 1000 meter dengan berhutang selama 1 tahun, ya, dengan berhutang selama 1 tahun, dan insya Allah dalam waktu 6 bulan lagi itu sudah harus terlunasi. Ya, sudah harus terlunasi, dan sampai hari ini masih menyisakan hutang sebesar 3 miliar. Nah, tapi tanah itu sudah kami bangun, dan proses pembangunannya insya Allah beberapa minggu lagi akan selesai. Ya, beberapa minggu lagi akan selesai sesuai yang kami inginkan, kami targetkan insya Allah. Yaitu lantai 1 untuk aula, lantai 2-nya untuk mini auditorium. Dan alhamdulillah untuk aulanya sudah selesai dan sudah berfungsi. Ya, sudah digunakan untuk majelis, kemudian juga sudah digunakan untuk maulid, ya, untuk banyak hal kebaikan. Lantai 2-nya dalam proses mulai pengatapan. Ikhwani rahimakumullah, kami membangun semua itu tanpa adanya rancangan anggaran pembangunan. Tidak ada rancangan anggaran pembangunan, nggak ada perkiraan pendapatan, kemudian besaran pengeluarannya seberapa, sama sekali tidak ada, dan kami tidak tahu nantinya akan berapa besar yang dikeluarkan. Yang kami tahu adalah setiap hari Sabtu harus gaji pekerja yang bangunan sekian, kemudian ada tagihan material dari toko material sekian. Tiap bulan kami harus angsur tanah kurang lebih ya sekitar 300 sampai 500 juta. Itu yang kami tahu, dan kami berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin yang kami bisa. Caranya diantaranya dengan kami berdagang, kemudian juga menyelenggarakan kajian-kajian online Zoom, ya, juga membuat beberapa aplikasi-aplikasi yang menghasilkan masukan untuk kami, dan juga melalui share ke ikut andilan kawan-kawan di berbagai platform media sosial, baik lewat YouTube seperti yang saat ini sedang kami lakukan. Siapapun bisa ikut andil berapapun jumlahnya dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, dan juga bisa melalui fasilitas yang disediakan oleh YouTube, yaitu menekan tombol terima kasih atau thanks yang ada di YouTube, di layar Anda masing-masing. Di YouTube ada tombol terima kasih atau thanks, bisa memberikan donasi lewat thank atau terima kasih tersebut, atau juga bisa transfer seperti biasanya lewat nomor rekening yang sudah ada. Insya Allah di akhir bulan ini kami harus membayar angsuran seperti sebelum-sebelumnya kepada pemilik tanah. Mohon doanya agar kami bisa memberikan pembayaran sebanyak mungkin dan bisa melunaskannya sesegera mungkin, karena bangunan ini berfungsi maksimal untuk kepentingan majelis, di antaranya untuk santri weekend, kemudian untuk masyarakat umum dengan kajian Rebu sore dan Kamis pagi, serta berbagai kegiatan lainnya yang insya Allah bermanfaat dunia akhirah. Untuk semua yang sudah membantu kami dalam bentuk apapun, maka kami ucapkan jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas antum semua dengan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan teruntuk yang membantu dengan share, terima kasih karena sudah membantu men-share apa yang kami lakukan ini, sehingga banyak orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan teruntuk akhina yang sudah membantu dalam bentuk material, ya, dengan transfer secara langsung ke nomor rekening yang tertera, ataupun juga datang ke Majelis Ar-Raudhah dengan menyerahkan nominal tertentu berapapun itu sumbangsihnya, Allah Ta'ala pasti akan membalasnya dengan balasan yang terbaik sesuai dengan niat antum masing-masing. Siapa yang semangatnya besar, ya, siapa yang prasangkanya baik, maka semangatnya akan besar. Saya yakin kepada Allah Ta'ala, Allah akan menyelesaikannya dengan cepat, ya, dengan mudah. Makanya saya semangat untuk membangunnya, tidak menunggu tanahnya lunas dulu baru dibangun, tetapi sambil kita angsur, kita membangunnya dengan secepat mungkin, ya, agar
segera bisa difungsikan sesuai tujuan pembelian tanahnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dalam siaran langsung siang hari ini berkah dan manfaat. Tolong informasikan ke keluarganya, sahabat dan kawan-kawan jika ingin ikut andil untuk pelunasan tanah Majlis Ar-Raudhah yang sudah kami bangun.